Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita masuk dalam ibadah doa. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Setelah Tuhan sudah menolong kami, menyertai bahkan memberkati kami sepanjang hari dalam aktivitas kami masing-masing. Dan Tuhan, Engkau sudah menggerakkan hati kami sore hari ini untuk berkumpul, beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami, hidup yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kiranya ampunkan segala kekurangan kelemahan kami dan sucikan hati kami untuk kami layak beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kemampuan surgawi. Terima kasih Tuhan, alat-alat yang kami gunakan pun kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan biar Tuhan menguasai alat-alat ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi dalam acara ibadah ini, sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami sambut ibadah ini dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, terutama untuk supaya kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Allah. Kita akan melakukan pujian Kalaku Cari Damai. Kalaku cari damai. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Haleluya.
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Pujian ini jelas menunjukkan kepada kita hanya Yesuslah jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita. Apapun problem, masalah, persoalan kita, kalau kita datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan pertolongan yang ajaib kepada kita semua. Puji Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah di dalam Yesus itu ada di dalam hati kita semua. Mari saudaraku, kita akan mempersiapkan diri masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari NR 186, NR 186, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Serahkan padamu
membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah mata hati kami terutama hanya tertuju kepadamu saja. Sebab di sanalah Tuhan, Engkau akan menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Namun demikian Engkau mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami mau belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi sucikan hati kami, kosongkan hati kami, dan nyatakanlah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua, terutama dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapan yang sama Engkau nyatakan kepada hamba-Mu dan sertakan pembukaan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri dan terus berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba ini untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menegur, dan menyatakan kekurangan kami. Penyucian itu boleh terjadi sehingga kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga tolong dudukkan dengan benar Tuhan,
dengan baik dan tetap memberikan hati dari sidang jemaat semua untuk tetap merindukan perkataanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan kepada kita semua, Salam, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini dalam ibadah doa dan penyembahan ini Tuhan masih menolong kita, menggerakkan, menyentuh hati kita sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah menggunakan waktu. Jadi ibadah ini bukan membuang waktu, saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa ibadah ini bukan membuang waktu, saudaraku, tapi sesungguhnya saatnya untuk kita menggunakan waktu yang sesungguhnya tidak terlalu banyak bagi kita, paling 1,5 jam ya sudah selesai semua, bandingkan dengan sekian puluh jam yang kita gunakan untuk yang lain, saudaraku, baik untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan kerja atau apa, ya berarti masih terlalu banyak waktu yang digunakan untuk yang lain dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk Tuhan. Apalagi waktu-waktu itu kita gunakan dengan yang tidak benar, saudaraku, berarti kita akan menjadi sangat rugi sekali. Dan itu sebabnya pada sore hari ini kembali saya mengajak kepada kita semua untuk menggunakan waktu yang ada untuk kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan lewat ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Sekali lagi bahwa waktu untuk ibadah itu bukan kita menjadikan kita menjadi rugi, bukan membuang waktu, tapi justru kita bisa menggunakan waktu untuk kita menggunakan kemurahan Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, banyak orang yang ingin menggunakan waktu, belum mampu dan belum bisa, bahkan tidak bisa. Bagi kehidupan kita, saudaraku, yang sudah digerakkan Tuhan, sudah dimampukan oleh Tuhan, ayo kita gunakan dengan baik. Mari saudara sekalian, saya akan lanjut dalam pemeriksaan kita. 7 asuhan Tuhan ini tidak habis-habisnya, dan biarlah kita mohon kemurahan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan firman-Nya untuk kita semua. Bagian yang ke-6, saudaraku, yaitu hati itu diasuh oleh Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 45, ya 18 ayat. Kemarin saya sudah membacakan dalam ibadah PA, saudaraku, dan sekarang saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan apa yang sudah kita baca ini. Ya, kita sudah membaca 18 ayat ini, kalau kita bisa melihat betapa Tuhan itu begitu heran. Ya, itu sebabnya kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, saudaraku, tadi awal saya mengatakan kita tidak menjadi rugi setelah kita mendengar dan kita membaca, saudaraku, maka kita tidak membuang waktu, justru dengan waktu yang ada yang kita gunakan untuk membaca ini, saudaraku, ya, untuk membaca firman Allah ini, ya kurang lebih dalam apa yang kita periksa 18 ayat ini, maka kita dipertontonkan oleh Tuhan. Kita ditunjukkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Ya, kemarin sempat saya menyinggung, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita adalah hatinya Tuhan. Ya. Yang ditunjukkan kepada kita adalah hatinya Tuhan. Itu sebabnya
Maka perlu untuk kehidupan kita ini, untuk supaya hati kita ini ya tidak terus sebagai hati yang keras, tegar tengkuk, mengeraskan hati, tapi biarlah kita punya hati yang dilembutkan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan lewat firman-Nya, dilembutkan oleh Tuhan sampai kita benar-benar bisa meneladani hatinya Tuhan. Ya, sampai kita bisa meneladani hatinya Tuhan. Itu sebabnya jika Tuhan mengasuh hati kita dengan kasih-Nya, jadi Tuhan itu mengasuh kita dengan kasih-Nya. Ya. Bukan seperti kita kalau kita mengasuh anak kita, ya mengasuh siapa, kadang dengan emosional. Mengasuh tetapi dengan marah-marah, membimbing tapi dengan marah-marah. Ini kita. Tapi Tuhan mengasuh kita dengan kasih-Nya, supaya hati kita ini juga, ya supaya hati kita ini juga ya bisa meneladani hatinya Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Ya, jadi jelas tujuannya untuk supaya kita bisa sampai meneladani hatinya. Ya, puji Tuhan. Prakteknya yang kemarin saya sedikit ingin menyinggung, ya praktek dari hati yang sudah meneladani hatinya Tuhan itu yaitu ya saya tidak marem, kalau saya tidak mengulangi lagi itu enggak marem saya. Sebab ayat mengatakan mengulangi firman Tuhan itu tidak menjadikan kita menjadi rugi. Semakin diulang, semakin bagikan kita diingatkan kembali, ya semakin kita dimantapkan oleh Tuhan. Jadi praktek dari hati yang sudah meneladani Tuhan itu yaitu mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Nanti kita akan lihat, ya, mengasihi sesama dibagi dalam 3 kelompok, Nanti saya akan singgung sedikit-sedikit saja untuk mengulangi, Kalau kita bisa mengasihi sesama, seharusnya atau berarti kita tidak ada lagi iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Jika masih ada kebencian dan lain-lain, saudara sekalian, maka itu berarti masih belum seperti hatinya Tuhan, dan kita terus mau belajar dan belajar. Ya, kalau masih ada kebencian, ya, ada iri hati, ada rasa dendam kepada sesama kita, berarti kita masih belum bisa meneladani hatinya Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita benar-benar kita meneladani hati Tuhan, maka berarti kita juga harus bebas dari iri hati dan dendam itu. Sebab hatinya Tuhan itu benar. Hatinya Tuhan itu suci. Ini hatinya Tuhan. Kita mau meneladani siapa? Apakah kita meneladani pendeta? Ya, pendeta toh juga manusia. Adanya keterbatasan. Hamba Tuhan juga demikian, gembala juga demikian, sama aja. Tapi biarlah kita meneladani pribadi yang benar, pribadi yang suci, pribadi yang sempurna itu, yang sudah memberikan teladan kepada kita. Dan itu sebabnya tidak heran kalau dia juga mengajarkan kepada kita kemarin, kasihilah musuhmu,
Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini hanya orang yang hatinya sudah diasuh oleh Tuhan, sampai bisa meneladani hatinya Tuhan, sehingga benar-benar mengasihi sesama itu bukan saja suatu teori, tapi sudah menjadi suatu praktek, sekalipun kehidupan itu betul-betul dalam mengasihi sesamanya itu. Ya, dia sempat diperlakukan semacam itu, maka dia akan bisa menerima. Nah, tadi saya mengatakan mengasihi sesama ini memiliki 3 tingkatan. Kemarin saya juga sudah menyebutkan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu yang paling rendah, yang mungkin paling ringan lah, kira-kira begitu, saudaraku. Ya, yang paling ringan itu ayat yang ke-32, Injil Lukas pasal 6 ayat 32. Ya, ini yang paling rendah, tingkat yang paling, ya mungkin paling sederhana, paling gampang bisa kita melakukan adalah, ya, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jadi mengasihi orang yang mengasihi kita. Ini yang paling gampang, paling mudah. Karena dia mengasihi saya kan juga harus mengasihi dia. Kalau saya nggak mengasihi dia kan namanya nggak tahu diri. Ya. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Ketika Tuhan mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah kelebihannya kamu? Nggak ada lebihnya. Orang-orang berdosa pun, ayat mengatakan, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi masih disamakan dengan orang-orang berdosa itu. Jadi kasih kita kepada orang yang mengasihi kita itu, Tuhan samakan seperti orang-orang berdosa yang mengasihi mereka itu. Nggak ada bedanya. Ini yang paling rendah, saudaraku ya. Tingkatan yang paling rendah, yang paling pada umumnya seperti itulah. Pada umumnya seperti itulah. Tetapi yang kedua, saudaraku, yang Tuhan juga tunjukkan kepada kita, bukan berhenti mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya, tingkatan yang kedua ini lebih maju, saudaraku, lebih maju, yaitu mengasihi sama seperti dirinya sendiri. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Kemarin banyak saya memberikan contoh. Ini juga tidak mudah. Ini tingkatan yang kedua sudah mulai tidak mudah. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Sesama. Lalu sesama yang paling dekat itu siapa? Suami dan istri. Anak dan orang tua. Ini hubungan yang paling dekat. Coba kita periksa diri hati kita. Ketika kita mengasihi sesama itu, apalagi istri kita, suami kita, anak kita, apakah kasih yang kita berikan kepada suami, istri, atau anak itu seperti ketika kita mengasihi diri kita sendiri? Ayat yang ke-31 dia katakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi apa yang orang ingin perbuat kepada kita, maka kita juga harus berbuat seperti itu. Ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu,
berbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya ini kita diajar untuk kita berbuat adil. Kalau kita ingin orang itu berbuat yang baik kepada kita, maka kita pun juga berbuat baik kepada dia. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Yang paling dekat adalah, yang paling gampang adalah bagaimana seorang istri mengasihi suami, bagaimana seorang suami mengasihi istri. Ya, dalam Efesus pasal yang ke-5 kemarin, saudaraku, ya jelas itu mengatakan, saudaraku, ya saya lebih baik membaca ulang tidak mengapa. Efesus pasal yang ke-5, saudaraku, ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi Kristus ini menjadi panutan lagi di sini. Menjadi contoh, menjadi teladan kasihnya Kristus itu kepada jemaat, yaitu dengan sampai dia berkorban nyawa. Lah sekarang pertanyaan buat kita, apakah benar kita sebagai seorang suami dalam kasih kita, dalam kita mengasihi kepada istri itu, ya ada dalam tanda kurban, ada satu kerelaan mengasihi istri itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu sebabnya sering saya mengatakan kalau ada seorang suami atau istri itu dia memukul istri, terutama memukul istri, suami memukul istri, itu sama dengan orang itu gila. Hanya orang gila di Gadara itu yang dia memukul dirinya sendiri. Memukul istri itu sama dengan memukul dirinya sendiri. Kalau ada jemaat Tuhan, ya terutama jemaat IKGM atau Triorjo atau Pondok Chandra yang pernah melakukan itu, segera minta ampun sama Tuhan. Saudara sedang gila. Maaf kata kalau saya mengatakan demikian. Hanya orang gila yang memukul dirinya sendiri. Istri adalah tubuhnya. Ya, puji Tuhan. Bukan memukul, tapi justru seharusnya dia merawatinya dan mengasuhnya. Itu yang benar, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya dari ayat-ayat ini Tuhan menunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya kita ya akan memperdalam lagi. Kita akan memperdalam lagi tentang hati yang diasuh oleh Tuhan itu, saudara. Mari coba kita akan membaca. Saya menambahkan ini ayat ini sebelum kita masuk kepada tingkatan yang ketiga, Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13, saudaraku ya. Ayat yang ke-8, saudaraku. Perikopnya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 8, saudaraku. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi, ini bukan hanya sekedar hutang dosa, tapi juga kalau kita punya hutang, saudaraku. Ini Alkitab. Ya, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi, mungkin saja kita juga tidak menyukai, saudaraku, orang itu memiliki hutang kepada kita dan sebaliknya dan semua. Kalau itu berkaitan dengan hutang-hutang secara finansial, ya kalau hukumnya orang hutang itu ya harus nyaur, saudaraku ya, harus mengembalikan, jangan ngemplang, saudaraku, jangan. Ya kalau kita sudah berani berhutang, kita sudah berkomitmen untuk berhutang,
dan ada syarat, ada janji, ya harus segera melunasi hutang itu. Apalagi yang namanya hutang dosa. Ya, hutang dosa. Ya, saya seringkali menasihatkan, baru-baru ini saya memberikan semacam ya nasihat ponaan saya, saudaraku. Ya, ponaan saya di Kediri sana karena adanya masalah gini gitu, saudaraku, yang berkaitan gitulah di desa, biasa semacam itu, saudaraku. Saya menasihati begini sederhana. Ya karena memang juga terlibat hal yang kayak gitu itu, saudaraku, di desa itu kayak gitu, saudaraku. Saya mengatakan begini, kalau kamu berhutang, lalu hutang itu digunakan untuk usaha, ya itu mungkin ya masih bisa diterima. Ya memang dunia usaha itu memang urusannya dengan bank, saudaraku. Ya oke lah, masih wajar itu. Tetapi kalau kamu hutang, pinjam untuk makan, wah itu yang berat. Coba bayangkan, hutang untuk makan. Artinya apa? Dia nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan, tapi berani hutang. Lalu apa yang untuk bisa mengembalikan hutang itu kalau tidak bekerja? Atau mungkin dia bekerja tetapi tidak puas dengan apa yang dihasilkan. Karena apa? Karena gaya hidup, saudaraku. Sehingga dia harus semacam itu, menutupi ekonominya dengan hutang. Dan akhirnya masalah timbul. Dan masalah timbul. Nah, kalau kamu sudah melakukan itu, saya mengatakan, ya konsekuensinya juga ada, harus mengembalikan. Ya, tapi kadang-kadang ya begitu, aku di desa itu ada yang nama, kalau di kota kan ada Bank BRI, BNI, Mandiri. Di desa itu ada yang namanya Bank Plecet, saudaraku. Ya Bank Plecet ini dia datang hari-hari tertentu, saudaraku. Kadang-kadang delian, saudaraku. Ya mungkin kalau kita mungkin juga pernah ngalami itu, saudaraku. Saya punya pengalaman, tapi orang tua saya, saudaraku. Ya, orang tua saya ini punya warung nasi, saudaraku. Pagi-pagi jam 9, jam sudah datang itu Bank Plecet itu, saudaraku. Saya mengerti baru sekarang ini. Dulu kenapa orang itu selalu datang jam sekian, lalu dia dikasih uang. Ya ternyata itulah yang disebutkan Bank Plecet. Tapi yang terjadi apa? Ya dasarnya memang dia pinjam bukan untuk usaha, sahabat. Jadi ya sudah, dia siap ditagih, dia pergi. Dia ditagih, harinya datang, ya hari ini jam sekian datang, dia pergi dia. Nah, jadi kucing-kucingan begitu, tidak seperti itu. Nah, itu sebabnya saya memberikan nasihat kepada ponaan saya itu seperti itu. Ya, kalau memang kamu mau berusaha, digunakan untuk usaha ya oke lah. Tapi kalau hanya untuk makan kamu cari hutangan, itu akan berat buat kamu. Makanannya hutang, bagaimana caranya untuk kita bisa mengembalikan hutang itu? Ya inilah kurang lebih, jangan sampai kita berhutang kepada siapapun juga. Apalagi yang namanya hutang dosa ini, saudara. Hutang dosa ini, itu sebabnya ya kita di hari-hari ini harus berhati-hati, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi ini, jangan di hari-hari ini kita mengumbar, membiarkan kita tetap berhutang, terutama hutang dosa ini. Ya, kalau kita ya berhutang dosa, bagaimana kita bisa mengasihi? Ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Maka berarti kita harus melunasi hutang dosa itu dengan cara kita mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, supaya hutang dilunasi dengan cara kita mengaku, maka kita bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama, sampai bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri.
Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Semoga kita bisa menyadari dalam hal ini, saudara sekalian. Lalu tingkatan yang ketiga, kemarin saya menyebutkan mengasihi musuh. Wah, ini terlalu berat ini buat kita. Mengasihi musuh. Orang yang memusuhi kita tadi, kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-6 itu, saudaraku, jelas sekali. Ya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini tingkat yang paling tinggi, saudaraku, tingkatan yang tinggi untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Ini tidak mudah buat kita. Mudah kita ngomong, tapi tidak mudah untuk kita mempraktekkan. Orang itu sudah memusuhi kita, dia memaki-maki kita, dia sudah terlalu, nggak tahu lah terlalu kayak apa. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Sebab ini yang mengatakan Tuhan, berarti itulah hatinya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah melakukan itu. Iya. Ketika di atas kayu salib, dia mengatakan, ampunlah mereka. Sebab mereka itu, mereka yang menganiaya dia, yang meninju, yang meludahi dia, yang mengolok dia. Tapi Tuhan bisa mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan sempurna. Tidak heran kalau Tuhan mengasuh kita juga untuk bisa mengasihi musuh, orang yang merugikan kita. Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita, hati kita seperti hatinya Tuhan. Hati yang macam apa? Hati yang murah. Murah hati. Dan ayat yang ke-36, saudaraku, ayat yang ke-35 dan 36 dia mengatakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Itulah Tuhan. Kepada orang yang tidak tahu berterima kasih, kepada orang-orang jahat pun Tuhan itu baik. Dia memberikan matahari kepada orang baik, tetapi juga orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati ini salah satu ya buah dari kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati itu artinya murah, gampang dan mudah untuk memberi apa terutama? Bukan memberi harta benda, tapi terutama bagi kita untuk bisa memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Bukan pendendam. Bukan pendendam. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara sekalian, untuk kita bisa sampai sewaktu-waktu kita mempunyai hati yang murah seperti hatinya Bapa itu. Ya, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapa di dalam Kristus Yesus itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sudah bisa membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan sekarang kita akan maju selangkah. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-37, yaitu hal menghakimi. Nah, ini satu
hal menghakimi. Ya ini juga ketika Tuhan berbicara tentang menghakimi ini, Tuhan juga ada teladan yang sempurna. Kemarin saya akan juga memberikan contoh, saudaraku, untuk tidak menghakimi artinya tidak menghukum. Ketika orang-orang itu membawa perempuan yang tertangkap berbuat zina, saudaraku, Tuhan tidak menghukum, dan Tuhan berkata, apakah mereka tidak menghukum kamu? Tidak. Dan aku pun tidak menghukum kamu, dan sekarang kamu pulang, dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Itu hatinya Tuhan. Tidak menghakimi, dan itu sebabnya ayat ini berkata kepada kita, ayat 37, saudaraku. Ya, lebih baik 37 dan 38 kita baca. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi ini hukumnya itu semacam tabur tuai. Kalau kamu tidak mau dihakimi, ya jangan kamu menghakimi. Ini sangat sederhana. Kalau kamu nggak mau dicubit orang, ya jangan nyubit orang. Ya, kalau kamu tidak mau dikata-katai orang, jangan ngata-ngatain orang. Ya. Kalau kamu tidak dibicarakan di tempat yang lain, ya kamu jangan suka menceritakan kekurangannya orang di tempat lain. Nah, ini menjadi koreksi buat saya, buat kita semua, dan biarlah kita memberikan hati kita dikoreksi, ditempa oleh Tuhan. Yang intinya jangan sampai yang keluar dari mulut kita ini merupakan satu penghakiman terhadap sesama kita. Ya. Penghakiman terhadap sesama kita. Ya, sesama yang paling dekat ada loh, saudara sekalian. Ya ada kok, istri itu menceritakan, menghakimi, menceritakan kekurangan suami di tempat lain. Atau juga sebaliknya begitu. Ya, ini Tuhan sebutkan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan ujungnya bukan menghakimi, bukan menghukum. Ya, kalau ada orang bersalah kepada kita, ya bukan kita menghakimi, bukan kita menghukum, saudara sekalian. Tapi Alkitab jelas mengatakan, mengampuni supaya kamu juga diampuni. Karena apa? Kalimatnya ini mengampuni, ampunilah dan kamu akan diampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita juga banyak salah. Saudara sekalian, coba, kita ini sering kali kita menghakimi orang, sementara kita terlalu juga banyak kekurangan. Kalau Tuhan perintahkan ampunilah, maka kamu diampuni, menyadarkan kita untuk supaya kita juga ketika kita bisa mengampuni orang, maka sesungguhnya kita juga sedang mendapatkan pengampunan. Menyadari kita juga banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjalani kehidupan ini, saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Kalau kita suka memberi, pasti kita juga pasti nanti akan mendapatkan pemberian itu. Kita memberi itu sama dengan kita membuat orang itu menjadi senang. Ya, coba saudara merenungkan. Ya, merenungkan ketika saudara membutuhkan sesuatu. Ketika itu sudah tidak punya sesuatu. Katakanlah
nggak punya beras, kehabisan beras, sudah nggak ada duit semua, saudaraku. Ya, ini saya memberikan ilustrasi, saudaraku. Gambaran yang gampang. Lalu datanglah orang membawa beras. Ya, apa yang terjadi? Maka orang yang datang itu otomatis dia sudah bisa membuat orang itu menjadi senang. Amin, saudara sekalian. Nah, dari pihak kita ketika kita bisa memberi, biarlah kita juga memberi dengan hati yang senang. Lebih berkat memberi, ada yang mengatakan, daripada menerima. Tapi seringkali kita ini lebih suka begini, tapi tidak suka begitu. Mau nerima terus. Sama dengan doa kita terus. Kita, Tuhan, berikan aku ini, berikan itu, ini itu, dan semua kita paksa Tuhan itu untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Inilah sikap kita. Tapi kita tidak pernah terpikirkan bagaimana kita bisa memberi kepada Tuhan. Paling tidak yang kita bisa berikan kepada Tuhan, kehidupan kita, penyerahan hidup kita, doa kita. Ya, nanti sewaktu kita akan belajar. Ada 3 yang menjadi miliknya Tuhan. Itu pun kadang-kadang kita kuasai. Yang paling kecil miliknya Tuhan adalah persepuluhan, saudaraku. Ini yang paling kecil. Dalam bentuk harta benda ini. Ini bukan milik kita, miliknya Tuhan. Ini pun kita mau kuasai. Serakah kita ini. Menghaki yang bukan haknya, saudara. Ya, dengan kata lain kita tidak mau mengembalikan miliknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan kok, saudara. Tapi kita bisa mengatakan, aku serahkan hidupku sepenuh kepada Tuhan. Saya diajarkan guru saya, waduh, ini Tuhan bisa tertawa, kamu ini sandiwara kamu itu. Sedangkan dalam bentuk harta benda aja kamu tidak bisa. Bagaimana kita bisa kuserahkan hidupku sepenuh kepada Tuhan? Dalam doanya itu begitu. Doa itu juga miliknya Tuhan. Ya, ini yang kedua. Sampai kehidupan kita mempelai itu, tubuh itu miliknya Tuhan. Ini yang tertinggi. Ya. Untuk mencapai yang tertinggi ini, bagaimana mungkin yang paling kecil ini saja kita tidak bisa. Nah, itu sebabnya di sini Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita diasuh oleh Tuhan untuk menjadi hati, mempunyai hati yang murah. Tadi sebutkan, saudaraku, ya, mempunyai hati yang murah. Ya, untuk kita bisa memberi. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Ya, haleluya. Itu sebabnya pelajaran dari Tuhan itu begitu luar biasa. Dan janganlah kamu menghukum, maka ayat yang berapa? Ayat yang 38. Ya. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi hukumnya itu kalau kita suka memberi, maka kita juga akan diberi. Ya. Kalau kita suka memberkati, ya kita akan diberkati, saudara-saudara. Saya mengatakan, kita tidak akan miskin oleh karena kita memberi kok. Ayat mengatakan, justru semakin kita bisa memberi maka orang itu semakin dilimpahkan berkatnya. Semakin kita medit, saudaraku,
semakin kita akan kekurangan dan kekurangan. Itu ada ayatnya dalam Amsal Sulaiman. Jadi hukumnya kalau kita memberi, maka kita juga pasti diberi. Ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, kalau kita ingin menghendaki orang berbuat baik kepada kita, maka kita pun juga harus berbuat baik kepada orang itu. Bahasa kitabnya, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ingat baik-baik. Ya, jangan suka kita mengukur orang supaya kita tidak diukur. Jangan sampai kita suka menilai orang kalau kita tidak ingin dinilai orang. Apa yang engkau suka perbuatlah juga kepada saudaramu itu. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini yang disebutkan hati yang berbelas kasihan itu. Inilah yang disebutkan hati yang berbelas kasihan, yaitu hati yang tidak menghakimi, tidak menghukum sesama, tapi dia mengampuni. Saya ulangi, inilah yang disebutkan hati yang berbelas kasihan, yaitu hati yang tidak menghakimi atau menghukum sesamanya, tetapi dia mengampuni. Ini hatinya Tuhan. Saudara sekalian, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Ya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Nah, sekarang Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita mengalami penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Maka lebih baik kita sekarang mempunyai hati yang berbelas kasihan seperti hatinya Tuhan, saudaraku. Hati yang tidak menghakimi, tidak menghukum, supaya nanti kita tidak mengalami penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Tapi sebaliknya, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman itu. Itu ayat dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 13. Saya ulangi, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini adalah hati yang meneladani hatinya Tuhan. Ini ketika saya membaca terus, ulang-ulang. Oh, luar biasa. Asuhan Tuhan itu terhadap kita. Kita dibawa oleh Tuhan untuk mempunyai hati yang seperti hatinya Tuhan itu. Yang tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi justru memberikan pengampunan. Belas kasihan itu. Ini luar biasa. Belas kasihan itu. Kalau kehidupan kita diukur dengan kebenaran, maka tidak ada satupun yang lolos. Pasti semua tidak benar.
Kalau diukur dengan firman Tuhan, kita semua adalah pelanggar hukum semua. Tapi hati yang belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan inilah justru kita orang berdosa mendapatkan belas kasihan untuk kita bisa diampuni, bisa diangkat, bukan dihukum, bukan dihakimi, tapi kita mengalami suatu pengangkatan dari Tuhan. Saya tahu persis saya kayak apa. Kalau saya tidak mengalami belas kasihan Tuhan, sudah nggak tahu saya tempatnya di mana sekarang. Saya merasakan betul. Saya merasakan betul. Andai kata Tuhan tidak berbelas kasihan kepadaku, nggak tahu saya sekarang ada di mana. Apakah masih ada atau tidak ada, saya juga tidak tahu. Tapi karena belas kasihan yang sudah mengangkat hidupku ini, saudaraku. Dan sekarang seperti yang saudara lihat, saya bisa beribadah, saya bisa melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bisa dilayani. Ini karena belas kasihan, saudara sekalian. Ini karena belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya, yaitu hati yang tidak menghakimi orang lain. Yang seringkali kita ini, saudara, menjadi beban, membebani orang kepada sesama kita, terutama orang-orang yang kadang-kadang kita katakan berdosa, iya. Orang yang bersalah, iya. Orang berdosa ini hidupnya sudah berat. Ya, tidak ada satu yang lebih berat daripada orang yang berdosa. Coba bayangkan. Ya, dia sudah berat untuk menanggung hidupnya karena dosanya itu. Lalu kita hakimi lagi, saudaraku. Coba bayangkan itu. Dia sudah berat hidupnya, tapi kita hakimi lagi. Kita hukum lagi. Maka orang itu hidupnya akan semakin berat, semakin tertekan. Tapi sebaliknya, kalau kita punya hati yang meneladani hatinya Tuhan, hati yang berbelas kasihan, makanya hatinya Tuhan itu ada dalam hati kita. Melihat orang berdosa itu bukan menghakimi, tapi harusnya juga mengangkat belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita, yang menjadi pengalaman kita. Maka belas kasihan yang sama itu kita juga gunakan untuk mengangkat orang-orang berdosa ini. Alangkah indahnya hidup itu. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, itu sebabnya kenapa bolak-balik semangat kita perlu hati kita diasuh oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Ya, diasuh, dibimbing itu beda dengan kita mengelus-elus, lain. Ya, lain, saudaraku. Diasuh itu kita sedang dibawa. Kalau kita elus, kita biarkan dia. Kita biarkan dia. Terserah dia. Tidak memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang semacam itu. Tapi sebaliknya, kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, punya hati belas kasihan ini, ketika kita melihat orang itu jatuh, melihat orang itu berdosa, bukan menghakimi, tapi dia memberikan harapan. Bagikan buluh yang terkulai itu, janganlah langsung dipotong, langsung dipatahkan. Sumber yang telah pudar, janganlah dimatikan, dipadamkan. Belas kasihan itu
akan memberikan harapan untuk supaya buluk yang terkulai bisa tegak kembali. Sumber yang telah pudar nyalanya bisa terang kembali. Ini belas kasihan. Belas kasihan bisa mengangkat, bisa menopang, bisa menolong kehidupan-kehidupan yang tidak punya pengharapan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Kalau kita menghakimi sesama, ya, kalau kita menghakimi sesama, sedikit lagi, ya beberapa menit lagi saya akan selesaikan ini. Kalau kita menghakimi sesama, akibatnya apa buat kita? Perhatikan, kita juga akan dihakimi. Tadi ada ayat yang sudah kita baca tadi, ya, dalam Injil Lukas 6 ayat 37 dan 38. Kita juga akan dihakimi. Ini pertama. Yang kedua, kita tidak dapat menghakimi diri sendiri. Kita hanya sibuk menghakimi orang, tapi kita tidak memperhatikan diri. Dia tidak sadar bahwa dia juga banyak kekurangan, kesalahan. Tapi jari kita gunakan untuk menghakimi, menunjuk kesalahan orang. Padahal sebetulnya banyak, ada 3 ya yang menunjuk diri kita. Jempolnya menghadap ke atas, ini menjadi saksi di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, kita tidak dapat menghakimi diri sendiri. Jika kita terus-menerus menghakimi sesama, melihat ya kesalahan sesama, maka kita tidak pernah dapat melihat kesalahan diri sendiri. Ini kalau kita terlalu sibuk untuk menghakimi orang, maka kita tidak pernah dapat melihat kesalahan diri sendiri. Dan ini berarti kita tidak akan pernah dapat benar di hadapan Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk untuk menghakimi orang, tidak melihat diri kita sendiri, tidak menghakimi diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa hidup benar dan suci. Justru sebaliknya, sewaktu-waktu kita akan dihakimi dan dihukum untuk selama-lamanya. Ini celakanya. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Ya, biar ini juga koreksi buatku, buat kita semua. Ya, mari pada saat hari-hari ini, di hari-hari ini kita bisa menggunakan waktu. Bukan untuk saatnya menghakimi orang lain, bukan saatnya untuk kita menghukum orang lain, tapi biarlah kita dengan belas kasihan yang Tuhan beri, Tuhan tunjukkan kepada kita, sehingga kita juga punya hati yang berbelas kasihan seperti hatinya Tuhan, maka kita bisa mengampuni kepada sesama kita, bukan menghakimi, bukan sibuk untuk menghakimi, tapi lupa menghakimi dirinya sendiri. Ayo kita koreksi, kita mengoreksi diri. Ya, kita mengoreksi diri. Ya, saya terutama untuk tidak gampang menghakimi, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang untuk kita memojokkan siapa, menyudutkan siapa, apapun orang itu. Ingat, kita juga ada kekurangan. Kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi. Kalau kita menghukum, kita juga akan dihukum. Lebih baik kita mengampuni, supaya kita juga selalu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu selalu berlaku untuk kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah doa penyembahan ini. Ya, doa penyembahan ini dengan kita akan melakukan satu pujian, saudaraku. Kunaikan syukur kepadamu. Kita bersyukur. Asuhan Tuhan semakin hari semakin nyata untuk memberikan hati kita seperti hatinya Tuhan. Puji Tuhan. Kunaikan syukur kepadamu.
Padamu Yesus ku sembah sujud, kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bersama kita tundukkan kepala, kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Terima kasih Tuhan, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas bimbingan, asuhan yang sudah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Sungguh lewat firman Tuhan pada sore malam hari ini, mulai dari hamba sangat-sangat diberkati Tuhan, dan biar juga sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan untuk menjadi kehidupan-kehidupan yang benar yang di hadapan Engkau, kehidupan-kehidupan yang murah hati, kehidupan yang berbelas kasihan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, biar berkat tetap melimpah dalam hati kami, dan berkat firman Allah ini bekerja dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami secara pribadi, nikah, rumah tangga, dan keluarga kami semua, dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk asuhan-Mu, untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah, doa, dan penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita semua dengan firman-Nya. Kiranya berkat Tuhan ini melimpah dan menjadi berkat
bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Mohon untuk diperhatikan jadwal ibadah kita. Ya, nanti kita akan kembali pada hari Minggu, saudaraku. Pada hari Minggu, minggu kedua, yaitu tanggal 13 Februari. Ya, ibadah Minggu Raya, tanggal 13 Februari, jam setengah 6 sore tepat, saudaraku. Maka siaran tunda ini akan disampaikan kepada kita semua untuk kita bisa beribadah kembali, dan nanti ya jadwal ibadah selanjutnya kita akan sampaikan pada hari Minggu nanti. Ya, puji Tuhan, kita akan terus tetap berdoa saudaraku untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, dan kita berdoa pula supaya betul-betul ya pandemi corona itu berlalu, saudaraku. Sebab sudah sekarang ini sudah mulai ada pengumuman lagi. Ya, untuk umur di atas 60 harus tinggal di rumah, ibadah di rumah saja. Ya, ini sedang Omikron sedang mulai sedang berkembang biak, saudaraku. Itu sebabnya ya kita tetap saling mendoakan, dan sekaligus kita tetap menggunakan prokes, saudaraku. Baik kita terutama di luar rumah atau bepergian kemana, kita tetap harus menggunakan prokes, ya, protokol kesehatan untuk menjaga diri kita, tapi juga menjaga diri orang lain. Ya, ini yang kita bisa doakan. Juga kita nanti berdoa untuk sidang jemaat semua dan orang-orang yang membutuhkan doa-doa biar kita bawa kepada Tuhan. Dan juga kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putusnya kami mengucapkan syukur, terima kasih. Engkau begitu baik dan perhatianmu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa menyerahkan diri kami, mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu. Utama kami mendoakan kegiatan ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di GKGM di Triorejo, di Gunung Sari, di Pondok Chandra, di tempat-tempat yang lain, ada yang di Jakarta dan jauh sana, dan di sekitar Surabaya. Tuhan, Engkau juga menolong melalui siaran tunda. Engkau juga menyertai, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam suasana pandemi ini, Tuhan. Terima kasih, kami merindu Tuhan dengan kami bisa beribadah dengan tatap muka. Biarlah Tuhan juga buka jalan, tapi sekaligus kami juga berdoa supaya pandemi corona ini segera berlalu, Tuhan. Khususnya di kota Surabaya, di Indonesia dan sekitarnya, bahkan di dunia ini. Sehingga umat ketebusan-Mu, anak-anak-Mu bisa leluasa beribadah kembali seperti sedia kala nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang dalam masalah dan persoalan Engkau juga mengetahui. Biar Tuhan juga ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberikan pertolongan yang ajaib. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami. Biar Tuhan kiranya jemaat-Mu dalam usia lanjut, biar Tuhan tetap memberikan gairah, semangat yang baru untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, yang dalam pemulihan biar Tuhan juga menolong Pak Budiono, Pak Mariono. Tuhan berkati, juga Tuhan pulihkan kembali, juga Tante Aniwarau, juga Om Edwin, Saudara Edo, juga Mbak Sintut, Kak Ita Kalangit. Biar Tuhan memberikan pertolongan yang bagimu tidak ada barang yang mustahil. Nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan, biar Tuhan juga menolong, menjamah dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Dan sekarang Tuhan, segala kelemahan tubuh yang dialami oleh jemaat-Mu, ya Tuhan, kami bersatu hati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Sidang jemaat-Mu yang sedang merintis pekerjaan, yang bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, biar Tuhan tetap ulurkan tangan kasih-Mu dan Engkau ada di sana juga, Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami selalu dan senantiasa berdoa
khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, di TNI, Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh bangsa kami ini, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk supaya terutama Tuhan, anak-Mu bisa leluasa beribadah. Sementara kami akan berpisahkan beristirahat malam, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa prokes. Amin.